Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Senang sekali kita bersyukur kepada Tuhan Yesus buat setiap kesempatan Tuhan berikan bagi kita. Pada saat ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Beribadah, mari kita pergunakan setiap kesempatan yang ada. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau memuji menyembah Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Mari kita mau berdoa syafaat sebelum kita mulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau menaikkan doa kita. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus, selamat pagi ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kesempatan Tuhan berikan bagi kami. Pada pagi ini Tuhan Yesus kami boleh ada kembali beribadah Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Kau berikan ya Tuhan. Pada saat ini sebelum mulai ibadah kami menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Biar Tuhan Kau Allah yang memberkati setiap apapun yang kami lakukan dalam gereja kami Tuhan. Setiap ibadah yang kami lakukan Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu bekerja, menjamah, melawat setiap kami Tuhan Yesus. Apapun yang ibadah yang kami lakukan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau Allah yang mengurapi setiap kami percaya dalam setiap ibadah kami boleh mendatangkan sukacita bagi setiap kami, mendatangkan kekuatan bagi setiap kami, penghiburan bagi setiap kami ya Bapa. Saat kami dengan sungguh-sungguh membawa hati kami Tuhan, menaikkan penyembahan kami Yesus, kami percaya kuasa-Mu menjamah setiap kami, melawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bapa Gembala kami Tuhan, seluruh tim pengembalaan beserta keluarga besar yang Kau yang memberkati, menjamah, melawat Tuhan Yesus. Berikan visi misi yang baru daripada Tuhan, hati untuk jemaat-Mu Tuhan Yesus, untuk mengembalakan jemaat-Mu Tuhan, hikmat daripada Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Untuk seluruh staf pengembalaan Tuhan Yesus, Kau yang jamah, berikan kesatuan hati ya Bapa, supaya mereka Tuhan hamba-hamba-Mu ini Kau pakai dengan luar biasa Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, ada jamahan-Mu, ada lawatan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk lingkungan tempat tinggal kami. Dimanapun kami tinggal Tuhan, kami percaya Tuhan akan memakai setiap kami menjadi garam, menjadi terang untuk membawa kasih-Mu Tuhan di lingkungan sekitar kami. Berkat daripada Tuhan mengalir bagi lingkungan tempat tinggal kami Tuhan. Ada hujan pertobatan di daerah kami ya Bapa. Melalui kami yang Kau pakai Tuhan Yesus menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Kami percaya ada pemulihan bagi bangsa kami Tuhan. Hujan pertobatan Yesus. Banyak orang akan mencari Engkau Tuhan. Semakin banyak orang akan menyembah Engkau Tuhan Yesus di bangsa kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan kuasa-Mu sanggup menjamah melawat bangsa kami Tuhan. Ada pemulihan dalam setiap aspek di bangsa kami. Terlebih Tuhan dalam sekarang saat ini, saat pandemi yang kami alami Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan pemulihan. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi bangsa kami, mampu untuk melewati semuanya ya Tuhan. Karena kami berjalan dengan Engkau Tuhan Yesus. Pemerintahan kami Tuhan yang urapi, Tuhan yang berikan hikmat ya Bapa, roh takut-akan Tuhan, supaya pemerintahan di bangsa kami ini menjadi pemerintah yang Tuhan mencari Engkau Tuhan Yesus, menyembah Engkau Tuhan, dan penuh dengan hikmat daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan yang membuat kami berhasil, Tuhan yang akan terus membuat kami terus naik Tuhan, tidak pernah turun. Karena berkat dari Tuhan akan terus mengalir bagi setiap kami. Yang menjadi kerinduan kami Tuhan, kami percaya Engkau akan terus memberikan yang terbaik bagi kami. Saat kami memuji, menyembah Tuhan, saat kami terus mencari Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang akan menjamah melawat setiap kami, jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruhnya kehidupan kami, gereja kami, lingkungan kami, bangsa negara kami, bahkan ibadah kami pada pagi ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau Yesus yang menjamah, yang melawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita menikmati hadirat Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi ini. Biar Yesus Kau yang menjamah setiap kami Tuhan. Yesus Kau yang melawat setiap kami ya Bapa, di dalam nama Yesus. Penuh
kami tahu Tuhan, kasih-Mu yang tak pernah bertepi dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang sungguh melimpah dalam hidup kami Yesus. Amin. Kasih-Mu tiada bertepi Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Sebab Engkau baik Tuhan. Betapa baiknya Engkau. Katakan, ku bersyukur padamu Yesus. Bersyukur padamu. Amin. Berkenanan-Mu ya Tuhan. Berkenanan-Mu ya Tuhan. Yang nyata di dalam hidup kami Yesus. Nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Sebab jiwaku pun menyembah Engkau Tuhan. Aku pun menyembah. Kami mau angkat hatiku Tuhan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Sebab kasih-Mu Tuhan yang selalu melingkupi setiap kami Yesus. Kasih-Mu tiada bertepi, Hati-Mu tak terselami. Amin Yesus. Betapa baiknya Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu, Perkenanan-Mu ya Tuhan. perkenanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Nyata di dalam hidupku. Sungguh hanya Engkau yang termulia Tuhan. Kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku Tuhan. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Karena hanya Engkau Tuhan anugerah terbesar di dalam hidup kami Yesus. Hanya Engkau yang bernilai yang kami miliki dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Dan kami pagi ini mau menaikkan syukur kami Tuhan. Sungguh-sungguh menaikkan suara kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Engkau Yesus. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Lebih lagi katakan, ku angkat hatiku Tuhan. Hatiku. Tinggikan nama-Mu. Amin Yesus. Karena Yesus Kau anugerah terbesar.
Saudara nonton bangkit berdiri. Karena Yesus kau. Saudara nonton bangkit berdiri Bapak Saudara. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau sekali katakan, ku angkat hatiku Tuhan, ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Haleluya. Oh, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya namamu yang kami sembah Tuhan pada pagi ini Yesus. Hanya namamu Tuhan yang kami tinggikan Yesus. Biar Kau yang menjamah setiap kami ya Tuhan. Biar Kau yang melawat setiap kami Yesus. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Lawatan-Mu bagi setiap kami, yang memuaskan setiap kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab namamu besar yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Sebab hanya namamu yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat jamahan-Mu bagi setiap kami Yesus. Kami buka hati kami lebih lagi Tuhan. Biar Roh Kudus yang melawat setiap kami ya Bapa. Biar Roh Kudus yang mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji meninggikan namamu lebih lagi Tuhan. Melalui sorak-sorai kami Tuhan Yesus. Melalui pujian kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan segala belenggu yang menghalangi setiap kami Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Setiap jemaat Tuhan siap memuji Tuhan. Boleh katakan? Saya percaya bisa lebih atas. Saya boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Boleh berikan senyum ke kanan kirimu biar gak terlalu tegang nih Bapak Saudara. Berikan senyum, katakan shalom. Haleluya. Ya, kita mau angkat pujian kita. Ku tinggikan, ku agungkan Kau Yesus. Haleluya. Boleh kita bertepuk tangan dengan antusias. Yuk. Katakan ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Kami mau tinggikan, agungkan namamu Tuhan. Haleluya. Mari katakan, tak terbatas karyamu di dalam duniaku Tuhan. Amin. Tak terukur kasih-Mu, Kau yang menebus setiap kami Tuhan. Dengan Kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Sebab bukan dengan hebatku Tuhan, namun karena kuasa-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa,
hanya Engkau yang bertahta Tuhan dalam hidup kami. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas karya-Mu di dalam duniaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, Kau menebus hidup, bukan dengan Kau di sisiku. Ku kalahkan semua musuh, bukan karena hebatku Tuhan. Amin. Namun karena kuasa-Mu ku tinggikan. Kami tinggikan, kami agungkan Kau Tuhan. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya. Mari jemaat Tuhan dengan bisa katakan, ku tinggikan, ku tinggikan, hanya nama Yesus, Yesus. Mari dengan antusias menaikkan pujian ini, yuk. Katakan sekali lagi, ku tinggikan. Amin. Yesus, Yesus. Amin. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, kami tinggikan, agungkan Kau Tuhan. Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus. Ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Wow. Katakan, Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang sorak. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Bapa. So kami tahu betapa ajaib dan besarnya perbuatan-Mu dalam hidup kami Yesus. Betapa besar perbuatan-Mu dalam hidup kami, kayak membentuk setiap kami menjadi indah di hadapan-Mu Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Serupa dengan gambar-Mu Yesus. Serupa gambaran-Mu, Sungguh berharga, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. kehidupanku. Kehidupanku Kau membawa hatiku mendekat, erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami Yesus. Engkau Yesus sahabat kami Tuhan. Amin Yesus. Mari katakan,
Engkau yang membuat setiap kami serupa dengan gambar-Mu Tuhan. gambaranmu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan, kehidupanku, kehidupanku. Kau membawa hatiku Mendekat erat dengan hatimu, ku mengangkat wajahku, mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Ku mengangkat tanganku Tuhan, tanganku ke tahta kasih-Mu Yesus. tata kasih dan Karuniamu tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Pak jemaat Tuhan, saudara kembali berdiri. Amin. Yesus, ku mengangkat wajahku Tuhan. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku Tuhan, tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun Kau tinggalkan, tak sekalipun Kau tinggalkan kami Tuhan. sekalipun Kau tinggalkan, tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Sebab Yesus Kaulah sahabat kami Yesus, sahabatku. Oh, ku mengangkat wajahku, mengangkat wajahku. Kami mau mandang keindahan-Mu Tuhan. Syukur bagimu, kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan ku angkat, kami mengangkat tangan kami Tuhan, sebagai tanda kami berserah kepada Engkau Yesus. Ke tahta kasih dan karuniamu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Sebab Yesus Kaulah sahabat kami Tuhan. Sahabatku, tak sekalipun, sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sahabat kami, sahabat yang setia. Ketika semua orang pergi dan tinggalkan kami tidak perlu takut karena sahabat yang setia, yaitu Tuhan Yesus, tetap Amin. menyertai kami, Ya Yesus. memimpin, menjaga, melindungi kami. Ya. Terima kasih Tuhan buat saat yang indah ini, karena kembali kami buka hati bagi firman-Mu. Satu hal yang kami yakini, bahwa langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu kekal Amen. selama-lamanya. Ya. Karena itu biarlah perkara yang kekal itulah yang diwartakan berulang-ulang kali bagi kami semua, supaya kami terus dituntun Tuhan, diajar, dinasihati, ditegur, bahkan diberkati Tuhan lewat firman-Mu.
Dan jika ada di antara kami yang hadir dengan susah, dengan masalah pergumulan dan hidup dalam hidup ini, kami percaya Tuhan Yesus adalah jawaban bagi kami semua. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru, supaya berkat dari sorga menjadi bagian kami semua di minggu pagi yang dahsyat dan luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Semua kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. 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 Puji Tuhan. Silakan dulu kembali Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Pasti ada sukacita. Amin. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan terus menuntun kita, memimpin kita sehingga hari lepas hari kita mengalami kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Minggu ini walaupun kita masih tetap ibadah dengan mengikuti protokol kesehatan, saudara-saudara, ada jarak dan juga ada segala macam yang kita harus ikuti, saudara-saudara, kita tetap bersukacita. Amin. Kita tetap bersukacita karena kita mau jadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang taat, saudara-saudara, mengikuti ya aturan main, saudara-saudara ya, mengikuti aturan main. Puji Tuhan. Dan ini aturan mainnya, kita harus mengikuti protokol kesehatan supaya kita bisa ikut membantu mencegah dan menghentikan virus ini, saudara-saudara ya, yang sedang melanda seluruh dunia. Bukan saja kita Indonesia, tapi seluruh dunia. Dan ini adalah sesuatu yang memang baru di seluruh dunia, karena bukan saja satu negara yang mengalami, tetapi seluruh dunia mengalami. Tidak ada negara yang luput dari pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara. Dan kita bersyukur karena Tuhan masih tetap mengasihi kita semua. Nah, mari kita buka Alkitab kita lihat dari dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai dengan ayat 48. Sesuai tema kita pada minggu pagi ini, saudara-saudara ya. Tema kita adalah hamba yang mengerti tuannya, yang diambil dari Nats khususnya itu ayat 42 dan 44. Tapi saya mengajak kita untuk membaca seluruh ayat. Seluruh perikop ini dari Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Kalau saudara sudah dapat, kita akan membacanya bersama-sama. Saudara bisa lihat di iPad saudara atau Alkitab, atau juga bisa lihat dan mengikuti di Alkitab besar di dinding kita ya. Kita akan membacanya bersama-sama. Judul perikop itu adalah kewaspadaan. 1, 2, 3. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat
dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk. Maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini, baik kita yang mengikuti ibadah di dalam ruang gereja ini maupun jemaat Tuhan yang sedang mengikutinya melalui live streaming ya di rumah oleh karena usia dan lain-lain, dan juga oleh karena batasan-batasan sehingga ruangan ini tidak harus bisa menerima kita semua yang rindu untuk datang memenuhinya. Saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Tuhan juga ada di rumah. Tuhan ada di mana-mana. Dia tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Oleh waktu, oleh jarak sekalipun. Dia tidak bisa dibatasi. Dia memenuhi alam semesta ini. Dan dia tahu keberadaan kita semua, di mana saja kita ada. Nah, bacaan yang baru saja kita baca ini, saudara-saudara, ini berbicara tentang perumpamaan orang yang menantikan tuannya. Jadi ini Yesus sedang menyampaikan sebuah perumpamaan, sebuah cerita kepada murid-muridnya dan menjelaskan kepada mereka, meminta kepada mereka agar mereka menjadi hamba-hamba yang setia, mereka menjadi orang-orang yang mengerti tuannya, yang tahu apa dan tugas mereka. Karena itu judulnya itu adalah kewaspadaan. Judulnya adalah kewaspadaan ya. Dan dia mulai dengan hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ini mengingatkan kita kepada 10 anak darah ya. Di mana Tuhan menghendaki agar pelitanya tetap menyala. Kalau kita lanjut lagi ke ayat 36, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera pintu dibuka baginya. Ini bicara tentang situasi dan kondisi di mana orang percaya harus siap untuk menanti kedatangan Dia penguasa alam semesta. Amin. Karena itu Yesus memakai perumpamaan. Perumpamaan ini untuk menggambarkan dua cara hidup yang mungkin bagi para muridnya dan juga bagi kita semua saudara-saudara, mengingat ketidakhadirannya dan janji tentang Dia akan datang kembali. Apa saudara percaya Tuhan Yesus akan datang kembali? Dia pasti datang kembali. Situasi dan kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, saudara-saudara, kita
harus bersyukur. Karena ada banyak orang yang sudah mendahului kita dan tidak alami peristiwa ini. Kita baca di Alkitab, kita pelajari sejarah saudara-saudara, banyak peristiwa-peristiwa terjadi. Peristiwa yang menggemparkan memang. Tapi tidak sama dengan 2020. Dari semua tahun-tahun yang ada di dunia ini, taruhlah mulai tarik Masehi saudara-saudara, tahun Masehi ini dari tahun 1 sampai tahun 2020 ini, tidak ada peristiwa yang terjadi seperti tahun 2020. Ini sesuatu yang luar biasa. Corona ini saudara-saudara, saya pikir-pikir dia adalah alat setan saudara-saudara. Karena kalau corona datang dan menimpa seseorang, kalau imun tubuhnya tidak kuat dan dia tidak segera ditolong, maka dia pasti COVID saudara-saudara. Dia pasti COVID, pasti mati. Memang kita jadi bertanya-tanya, kok bisa ada orang seperti yang di Wuhan awal-awal itu kan, 5 orang dalam satu ruangan, tiba-tiba 3 tergeletak, tapi 2 masih tetap hidup. Kenapa bisa begitu? Kita berpikir ya, mungkin karena imun tubuh 2 orang ini kuatkah? Tapi saya mau kasih tahu satu hal. Kalau Tuhan tidak kehendaki siapapun untuk mati, baik melalui virus atau melalui hal yang lain, orang itu masih tetap hidup. Memang kita tidak mau mencobai Tuhan. Kita tidak mau mencobai Tuhan. Kita juga tidak mau alpa ya. Kita harus waspada. Amin. Kita harus waspada, saudara-saudara. Cuma saya mau kasih tahu bahwa semua ada dalam tangan Tuhan. Orang lagi berdiri di jalan saja, saudara-saudara, bukan karena virus. Tapi tiba-tiba ada orang mabuk bawa mobil kencang, saudara-saudara, tabrak mati di tempat. Bisa saja. Jadi kematian itu memang penuh misteri. Tapi kita tetap harus waspada. Dan corona ini dia datang membuka wawasan kita dan mata rohani kita untuk melihat bagaimana Allah punya tujuan dengan gerejanya. Amin. Allah punya tujuan dengan orang percaya. Kita dulu berpikir nonton khotbah lewat televisi, lewat internet dan lain-lain ya. Itu kurang rohani, itu kurang mantap dan kurang afdol. Bagaimana Tuhan bisa bekerja di sana? Saya mau datang bersama-sama jemaat dan ibadah di gereja. Tapi saudara-saudara, corona buat kita ibadah di rumah. Dan saya pikir itu Tuhan punya Tuhan punya cara untuk membuka wawasan kita. Untuk apa saudara-saudara? Untuk tidak boleh membatasi cara kerja Tuhan dan membatasi cara kita beribadah, membatasi cara kita melayani. Amin. Sekarang ini justru banyak orang yang masuk dalam YouTube atau Facebook dan lain-lain, Zoom dan lain-lain, saudara-saudara, mengikuti ibadah atau mendengar firman, saudara-saudara, mereka diberkati Tuhan. Mereka bertobat. Ada hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini banyak membaptis orang-orang baru, saudara. Orang-orang baru. Bukan orang yang keluarga Kristen saja, saudara, tapi orang-orang yang memang belum percaya. Mereka cari Tuhan untuk diselamatkan. Nah, saudara-saudara, karena itu saya ingat kata-kata Tuhan Yesus ya, kalau kamu lihat dan ada perang di mana-mana, gempa bumi, gunung meletus, kelaparan, dan segala macam, berawas-awaslah karena itu baru permulaan zaman.
Tuhan Yesus bilang baru permulaan. Itu tempo dulu, 2000-an tahun yang lalu. Baru permulaan zaman. Dan itu sudah terjadi, saudara-saudara. Sekarang ini, saya kira sudah masuk dalam zaman baru. Saya kira, saudara-saudara ya, saya kira ini. Jadi ini belum betul, tapi menurut saya kira bahwa ini sudah masuk dalam zaman baru. Karena lain sekarang. Situasinya jadi lain. Dulu kita hanya tahu alam nyata, alam roh, hubungan dengan Tuhan. Tapi sekarang kita tahu lagi ada satu alam lagi, alam maya. Kita bisa jumpa di situ, sudah-sudah, bicara-bicara di situ, berkegiatan di situ, bahkan berbisnis di situ. Seperti biasa saja. Kita ada di situ. Ini menurut saya zaman baru, saudara-saudara. Kalau saya salah, saya keliru, minta maaf. Tapi saya mau katakan begitu. Jadi, saudara-saudara, kita selalu diingatkan Tuhan agar waspada. Amin. Sebab itu dari bacaan ini kita akan lebih jauh lagi melihat hamba yang mengerti tuannya itu seperti apa. Hamba yang mengerti tuannya itu seperti apa. Namun sebelumnya saya mau katakan kepada kita semua bahwa dari cerita ini Tuhan Yesus sedang menjelaskan tentang ada dua gaya hidup manusia yang hidup di muka bumi ini. Atau Yesus sedang menjelaskan kepada murid-muridnya ada dua cara hidup ketika orang menanti kedatangannya kembali. Yang pertama, orang-orang yang bisa setia dan taat. Mereka selalu berjaga-jaga dan siap secara rohani untuk kedatangan Tuhan pada setiap saat. Dan mereka akan menerima berkat dari Tuannya. Coba saudara kita lihat ayat 35-nya ya. Ayat 35 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Jadi ada orang-orang yang memang tetap siap menyala, ada pelitanya. Mereka setia menanti. Dan kalau tuannya itu datang, dalam bacaan kita tadi, ayat selanjutnya itu, pintu dibuka, dia masuk, dia ikat pinggangnya, lalu dia melayani mereka, mengundang mereka untuk makan. Dapat upah ya. Tapi ada golongan manusia yang kedua, mereka itu selalu bersikap acuh tak acuh dan berpikiran duniawi. Mereka berpikir bahwa Tuhan akan menangguhkan kedatangannya. Kita ingat ya dalam suratan Petrus kan, 2 Petrus pasal 3 ayat 9 ya. Allah tidak lalai menggenapi janjinya. Tapi kelambatannya Allah itu dia mau supaya kita bertobat kan? Dia mau supaya kita bertobat. Jadi ini golongan manusia yang kedua. Acuh tak acuh, berpikir duniawi. Mereka berpikir bahwa Tuhan akan menangguhkan kedatangannya. Karena itu mereka tidak lagi melawan dosa. Mereka tidak lagi melawan dosa. Dan mereka seringkali meninggalkan jalan kesetiaan. Mereka tidak setia. Sebab itu Tuhan akan menghukum mereka. Dan mereka akan mengalami perkara-perkara yang sangat mengerikan. Nah ini dua sikap saudara-saudara. Karena itu Yesus menceritakan tentang kepergian dari Tuhan ini ke pesta.
dan mengharapkan agar hamba-hambanya itu tetap setia menanti kedatangannya. Karena tidak tahu kapan dia akan kembali, kapan pesta itu akan selesai dan dia akan kembali. Nah, sebab itu sehubungan dengan tema kita, hamba yang mengerti hati tuannya, maka pertanyaannya adalah bagaimana sikap hidup kita sebagai hamba yang mengerti tuannya. Semua tuan itu menghendaki agar hamba-hamba itu bisa memahami dirinya, mengerti tuannya. Nah, bagaimana sikap gaya hidup dari orang-orang yang mengerti hamba atau tuannya. Hamba yang mengerti tuannya. Ada beberapa sikap yang saya secara ini orat-oret secara cepat saya sampaikan kepada saudara. Orang yang mengerti hambanya, orang yang mengerti hati tuannya, itu yang pertama, dia selalu waspada dan setia secara rohani. Jadi selalu waspada. Sebab tidak tahu kapan tuannya datang. Tapi dia harus waspada dan tetap setia. Setia menjaga pintu. Setia menanti tuannya kembali. Dia harus setia. Supaya kalau tuannya kembali, dia ketok pintu, pintu segera dibuka. Itu yang selalu didambakan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya. Standby ya, tunggu saya. Jangan kemana-mana, jangan tidur, tapi tunggu. Karena setelah pesta, saya balik. Ini acara pengantinan ini kalau sudah selesai, saya balik. Ini acara saya, ini pertemuan saya ini kalau sudah selesai, saya balik. Tidak tahu saya balik masih sore kah, sudah malam kah, tengah malam kah, dini hari kah, saya tidak tahu itu. Saya tidak perlu kasih tahu kamu, kamu kan hamba. Tapi yang saya harapkan, you mesti mengerti saya. Saudara-saudara, kita harus mengerti hati Tuhan. Amin. Mari katakan bersama saya harus mengerti hati Tuhan. Orang yang mengerti hati Tuhan itu setia, menanti, dia waspada. Dalam kitab Amsal, kalau kita baca dalam Amsal pasal 20 ayat 6, itu berkata begini, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang baik hati memang banyak yang menyebut dirinya. Tapi orang setia itu memang jarang, saudara-saudara. Saya harap kita tidak sekedar saja jadi orang Kristen yang baik, tapi kita jadi orang Kristen yang setia. Amin. Coba buka Amsal 25 ayat 13. Amsal 25 ayat 13. Di sana berkata begini. Amsal 25 ayat 13. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti demikianlah ia menyegarkan hati. Amin. Kita ini cuma pesuruh kok, jongos. Kalau kita setia menantikan dia, itu Alkitab bilang seperti sejuk salju di musim panen. Demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya.
Jadi itu menyegarkan. Sejuknya salju itu. Bagi orang yang Tuhan-Tuhan yang menyuruh. Jadi kalau kita setia maka kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari berkata bersama saya mau menjadi jemaat episkopos yang setia. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Episkopos kali ini kan? Hah? Kita harus setia, apapun terjadi. Karena kalau kita setia saudara-saudara, ingat perumpamaan talenta kan di dalam Matius pasal 25 ya. Coba kita baca ayat 21 saja, ayat 21 saja ya. Matius 25 ayat 21. Satu ayat itu saja kita baca. Apa yang dikatakan di sana? 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Wow, baik dan setia. Jadi ada banyak orang bilang dirinya baik, tapi belum tentu setia. Tapi ini hamba dipuji karena dia baik dan setia. Dan kalau kita setia, kita tergolong orang baik, orang yang siap menanti kedatangan Tuhannya kembali. Berapa banyak saudara yang sudah siap? Siap menanti kedatangan Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak tahu kapan. Kedatangan Tuhan itu bisa dua versi. Sangkakala Allah berbunyi Tuhan datang, semua orang mati dibangkitkan, yang masih hidup diubah, kita naik. Tapi versi yang kedua saudara-saudara, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tiba-tiba kita dengar di WA group saudara-saudara. Ada yang share, lalu mengomentari begini-begini. Ada hamba yang mereka komentari dan puji-puji, ada hamba yang ya mereka kelihatannya kurang puji-puji saudara-saudara. Karena tidak ada orang yang tahu hari matinya. Kita semua sudah harus siap. Saudara mau bahasa roh jago seperti apapun juga gak mempan sama COVID-19. Karena COVID-19 tidak mengerti bahasa roh. Haleluya. COVID-19 takut kalau saudara ikuti protokol kesehatan. Dan banyak berdoa, dia takut dia. Jangan pakai ayat, lalu tempel di dinding Mazmur 91. Wah, penyakit sampar, penyakit ini tidak akan menerima engkau. Lalu tunjuk jago, nggak pakai masker di tengah-tengah kerumunan. Jangan. Karena ayat itu justru janji Tuhan terhadap orang-orang yang hidup dan berdiam bersama Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan, baru Tuhan lindungi. Kalau tidak takut Tuhan dan sok jago, dia angkat tangan. Sudah dibilang kecepatan 100 km per jam, tapi saudara hajar 120 kilo. Ketinggalan malaikat di belakang. Karena sudah diprogram dari surga untuk jaga kita. Tahu-tahu tabrakan di sana. Polisi tanya berapa kilo ini dia jalan ini. 120 itu ada kilometer di situ ditulis. Maksimal 100. Jadi polisi juga tidak salah. Malaikat juga tidak salah. Karena ketika malaikat dituduh, maka malaikat bilang begini, Bapak, saya sudah jaga, tapi dia terlalu cepat. Kan program dari surga 100, tapi dia lari lebih 20, 120.
Jadi apa boleh buat? Jadi ini sikap yang pertama ya. Kita harus waspada dan tetap setia. Taruh tangan di dada. Tuhan, tolong saya supaya saya tetap waspada dan hidup dalam kesetiaan. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, sikap yang kedua, kita harus tetap laksanakan tugas dan tanggung jawab. Laksanakan tugas dan tanggung jawab. Tanggung jawab kita kan menjaga itu rumah, memberi makan kepada orang-orang yang ada di situ, siap untuk buka pintu, dan tugas-tugas lain yang ditinggalkan oleh Tuhan kita harus kerjakan. Jadi kita tidak boleh diam, tapi tetap siap laksanakan tugas, siap bekerja. COVID-19 tidak boleh menghentikan langkah-langkah kita dalam berjuang. Amin. Bisnis harus tetap jalan terus, karena ada banyak cara orang berbisnis di musim pandemi yang berkepanjangan ini. Anak saya bilang sama saya, "Papi, kantor-kantor ada banyak yang tutup dan toko, mereka sekarang beralih buka toko di tempat lain." Di mana mereka buka? Di dunia maya. Tokopedia. Kalau di dunia maya, mau gudang seberapa besar juga kita bisa simpan barang di situ dan tidak bayar. Tapi kalau dunia nyata kita kontrak ruko, satu ruko saja 1 tahun berapa? Oh begitu? Iya. Jadi saya sekarang berbisnis di dunia maya. Oh begitu. Jadi saya lihat tiap hari dia bikin aturan-aturan mainnya. Karena dia mau launching dia punya usaha. Saya bilang, ya, Papi doakan supaya kamu diberkati Tuhan dan jadi berkat untuk lain orang. Sembari menanti, kita harus tetap laksanakan tugas. Amin. Kita tidak boleh alpa, tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh jadi alasan COVID ini bagi kita untuk tidak melayani, untuk tidak berjuang, untuk tidak bersaksi, untuk tidak berbuat apa-apa. Tetap Tuhan pelihara kita. Tetap kerja, tetap berusaha, tetap melayani. Beberapa gereja memang mereka batal sampai jadwal khotbah itu batal sampai bulan November, mereka batal. Pak, kita buka lagi itu tahun berikut, Pak. Jadi digantikan, Pak. Oh tidak apa-apa, yuk batalin aja, tidak apa-apa. Saya juga malas keluar di musim begini. Ini karena sudah janji aja sama di Villa Bandara ini. Kalau bilang juga batal lebih senang lagi saya tidak datang toh. Tapi saudara-saudara, kita harus terus laksanakan tugas. Tanggung jawab kita harus jalan terus. Amin. Karena orang yang rajin pasti diberkati. Amin. Tapi orang yang malas tidak akan diberkati, saudara-saudara ya. Tuhan memang sudah mau datang. Anggaplah besok Tuhan mau datang, saudara-saudara. Kita harus hidup suci, kudus, setia, untuk menanti besok dia akan datang. Tapi tugas tetap dilaksanakan sampai besok. Amin. Begitu saudara-saudara. Tidak lantas kita jual rumah, jual barang, segala macam, jual, naik gunung. Kita tunggu di situ. Karena ada peristiwa rame-rame orang tunggu Tuhan kan. Di Depok juga pernah, di Bogor juga pernah. Akhirnya bukan Tuhan yang datang, tapi tuan polisi yang datang.
tangkap mereka. Karena mereka mempengaruhi orang dengan ajaran-ajaran sesat. Jim Jones juga dulu sekian ribu orang. Mereka rame-rame minum racun, saudara-saudara. Bunuh diri karena Tuhan suruh, saudara-saudara. Jadi kedatangan Tuhan lewat itu. Itu tidak benar. Kita harus tetap laksanakan tugas. Giat bekerja. Karena orang yang giat bekerja, dia pasti makan, dia pasti sukses. Amin. Bukankah di Amsal pasal 10 ayat 4 berkata tangan yang lambat membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amin. Dan kalau kita baca lagi di Amsal-Amsal itu berbicara tentang orang yang rajin, mereka akan memimpin. Orang yang rajin akan menangkap buruannya. Orang yang rajin pasti berbahagia. Jadi Tuhan mau kita tetap konsisten. Gak usah terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Wah, ini Tuhan sudah mau datang. Ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang sudah mulai mempengaruhi jemaatnya dan berkata ini kita sudah harus siap. Ini Tuhan sudah mau datang. Karena Tuhan sudah bicara sama saya. Kapan Tuhan bicara buat kau? Saya pernah, saudara-saudara, tahun berapa itu waktu masih Om Yakub Nahuai ketua sinode, saudara-saudara. Nah, saya sekretarisnya kan. Didatangi oleh hamba Tuhan, saudara-saudara. Dia datang diantar oleh temannya. Ini wanita, saudara-saudara, pendoa. Pendoa keliling Nusantara. Dan datang, mereka telepon ingin ketemu sama Pak Yakub, tapi tidak ada. Akhirnya saya bilang datang saja, kalau ada pesan nanti saya sampaikan. Iya, kita mau sampaikan pesan Tuhan. Karena Tuhan bicara kepada kita lewat waktu kita doa. Silakan, datang aja. Pas harinya memang Pak Yakub tidak bisa, dan saya yang terima mereka. Dan mereka mulai berkata, ini gereja besar, Pak Pendeta. Dan Tuhan sedang bicara melalui gereja besar. Karena kalau gereja besar tangkap ini suara Tuhan, bisa sampaikan kepada sinode-sinode yang lain, maksudnya itu yang sedang dan yang lain. Minta maaf bukan soal bicara besar dan kecil ya. Saya bilang ya Tuhan bicara apa? Tuhan bicara bahwa Pak Yakub harus hapuskan nama Allah dan pakai saja nama Yahweh karena nama Allah itu dari setan. Oh begitu? Ya. Sudah selesai? Ya itu yang Tuhan bicara. Tuhan sampaikan. Sekarang begini dengar, Ibu ya. Itu Pak Yakub ketua sinode. Ibu siapa? Memang Tuhan bisa bicara melalui apa saja dan siapa saja. Tapi kalau soal yang ini, biar saja nanti Tuhan bicara kepada Pak Yakub sendiri. Tidak usah melalui ibu. Jadi ibu pulang saja. Dan saya tidak percaya ibu punya kata-kata ini yang dari Tuhan ini. Sudah ibu pulang. Minta maaf ya ibu ya. Dia pulang saudara-saudara. Saya ingat dulu waktu Om Ho masih hidup, itu ada seorang dari Majalengka datang dan beritahukan kepada Om Ho bahwa Om Ho tahu ya, Hael Senduk pendiri GBI, bahwa dia harus ke Majalengka karena di sana Tuhan akan bicara kepada dia. Jadi ini tiru-tiru kisah Yeremia saudara-saudara ya. Kan Yeremia kan disuruh Tuhan pergi ke tukang periuk, nanti di situ Tuhan bicara kan. Tuhan mau sampaikan pesannya di Majalengka. Om Ho bilang begini, Bro pulang saja, sebab kalau Tuhan mau bicara kepada saya, tidak perlu saya harus ke Majalengka. Di sini saja di Jakarta Tuhan bicara sama saya. Jadi Bro pulang saja. Dia pulang saudara-saudara. Saudara-saudara kita harus tetap kerjakan tugas kita. Amin. Saudara berusaha saja.
Buka toko, buka saja. Melayani, melayani. Dengan tetap waspada dan hati-hati. Amin. Amin. Yang terakhir saudara-saudara. Yang terakhir, yang ketiga, sikap kita yang ketiga adalah bahwa hamba yang mengerti tuannya itu adalah hamba yang tetap percaya janji tuannya. Hamba yang tetap percaya janji tuannya. Ini. Ada orang yang sudah mulai ragu. Tidak percaya lagi firman Tuhan. Tidak percaya lagi Alkitab. Dan berkata bahwa sudah dari dulu hamba-hamba Tuhan sudah khotbah, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Mana? Enggak datang-datang. Waktu Tuhan itu urusan Tuhan sendiri. Amin. Urusan Tuhan sendiri. Kita mesti ingat. 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi kita. Tuhan masih los dulu. Mungkin Tuhan kasih los 6 hari lah. Tinggal kita kali aja kan. Baru 2000 tahun kok. Baru 2 hari. Tuhan santai-santai dulu. Gue pengen tahu nih gaya lu kayak apa. Gitu kan Tuhan bilang begitu. Sehingga orang mulai menganggap Tuhan itu lalai. Ingat suratan Petrus, 2 Petrus pasal 3 ayat 9 kan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tapi ia sabar. Jadi Tuhan itu bukan lalai, tapi dia sabar. Kenapa? Sabar karena kamu belum bertobat. Sebab dia mau kamu selamat. Dia mau semua orang selamat. Itu maunya Tuhan. Buat apa ciptakan manusia begini banyak, toh akhirnya habisin mereka semua. Itu kan pekerjaan yang sia-sia. Kalau korban Kristus di Kalvari untuk apa? Allah menyesal ketika menghukum dunia di zaman perjanjian lama, sudah baca ya. Ketika dia menghukum di zaman Nuh pun, ketika dia menghukum, dia menyesal. Kenapa ya aku menghukum mereka ya? Tapi itulah cara kerja Allah di perjanjian lama. Di perjanjian baru saudara-saudara, Allah itu penuh kasih karunia sehingga dia rela menyerahkan anaknya Yesus Kristus mati bagi kita. Supaya kita yang bertobat diselamatkan. Dan Allah sabar menanti. Bukan dia lalai. Tapi dia sabar. Nah karena itu sikap kita harus percaya akan janji Tuhan ini. Ini orang-orang yang menanti di rumah dia harus percaya janji Tuannya. Saya pasti balik, ingat itu. Kau jangan kemana-mana. Saya percaya. Aku akan datang kembali untuk menjemput kamu sekalian. Kan Yohanes 14 ya. Yohanes 14 ayat 1, 2 dan 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan bila aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu sekalian. Supaya di mana aku ada, kamu pun berada. Happy ending ikut Yesus. Di mana dia ada, kita ada. Jadi kita harus percaya janjinya. Janjinya tidak pernah dia ingkari. Ingat lagu Kusblas ya. Janjimu yang dahulu lama sudah kutanam dalam hatiku. Jadi kita harus pegang janji Tuhan bahwa dia pasti kembali. Karena itu kita harus terus memelihara iman kita ya. Iman harus dipelihara. Pelihara iman dengan terus berdoa,
baca dan hidupi firman, selalu bersyukur. Terus berdoa itu membangun hubungan. Dulu tuan yang pergi ke pesta itu belum ada HP. Jadi nggak bisa ditanya-tanya di WA. Kita harus terus membangun hubungan dengan Tuhan. Sekali-sekali WA sama Tuhan, tanya Tuhan. Tuhan kapan ini? Tuhan balas dari atas, tunggu aja. Masa lu gak percaya gua balik? Lu tunggu aja. Pelihara iman. Jangan lupa ke gereja berdoa. Berdoa juga di rumah dengan keluarga. Jangan lupa baca firman, renungkan. Laksanakan itu yang kamu renungkan. Jangan hanya hafal-hafal ayat saja tapi tidak hidup sesuai ayat. Jangan lupa kamu bersyukur. Ini pandemi ini membuat kamu lebih banyak tinggal di rumah, kumpul dengan keluarga. Kumpul dengan orang tua, kumpul dengan saudara-saudara. Mestinya lebih mantap setelah pandemi ini. Semua keluarga oke punya. Karena saling mengasihi. Tapi saya dengar-dengar justru karena kumpul terus ada yang sudah berantem. Karena mulai kelihatan kan karakter masing-masing kan. Ada yang rajin, ada yang malas kan. Tidur bangun pagi, ada yang bangun siang. Tidak laksanakan tugas dan bagi tugas dengan baik, membuat lain jadi kesel. Kelihatan dan ketahuan. Saya bilang sama jemaat, sampai hari ini kita tetap ibadah di rumah masing-masing, dan saudara tiap hari Minggu harus berlaku seperti saudara memang mau ke gereja. Karena saudara gereja di rumah. Bangun pagi, mandi, siapkan diri, pakai baju yang bersih, siap dalam keluarga, duduk, lalu tepat jam 9 saya sampaikan renungan firman Tuhan secara live streaming. Saudara dengar, setelah itu saya sampaikan doa berkat, setelah doa berkat, saudara menaikkan pujian 1-2 lagu, lalu saudara berdoa untuk seluruh keluarga dan naikkan doa syafaat bagi pemerintah, bangsa dan negara. Terserah mau naikkan 2 lagu kah 10 lagu, terserah, itu sudah urusan keluarga masing-masing. Dan kita tidak kebaktian sampai waktu Tuhan. Saya bilang begitu. Oh begitu Pak Gembala? Iya begitu. Apakah ini Tuhan bicara? Tidak, Tuhan tidak bicara. Saya yang bicara buat kamu. Pokoknya tunggu saja. Kalau sudah waktunya, kita akan kumpul di gereja. Waktu belum ada pandemi aja malas-malas ke gereja. Sekarang sudah pandemi, baru bilang mau ke gereja. Tuhan bilang, sorry ya, tunggu dulu. Jadi saudara-saudara sampai hari ini. Jadi ini jam 9 ini, live streaming, mantu saya yang live streaming. Menyampaikan firman. Dengan judul domba yang baik. Supaya semua jadi baik. Jadi saudara-saudara, kita harus tetap percaya janji Tuhan. Ini 3 sikap ya. Kalau kita mau mengerti hati Tuhan kita, maka yang pertama harus waspada dan setia. Dan itu kita lakukan juga secara rohani. Yang kedua, tetap laksanakan tugas kita sehari-hari. Tanggung jawab kita. Kita harus laksanakan. Giat terus bekerja. Karena Tuhan yang pelihara kita. Dan yang ketiga, tetap percaya akan janjinya. Dia pasti datang. Bangun hubungan terus. Melalui doa, baca firman. Dan terus bersyukur di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak enak sekalipun. Karena Tuhan punya rencana, punya maksud bagi kita semua dengan setiap situasi dan kondisi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua pada pagi hari ini. Amin, amin, amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita naikkan satu pujian.
Setialah, setialah, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu setia kepada kita. Kita harus setia. Lagu lama. Setialah, setialah, lebih sungguh. Setialah, setialah, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu setialah kepadaku. Setialah, setialah, lebih sungguh. Setialah, 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 lebih sungguh. Oh, setialah, setialah, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu setialah kepadaku. Setialah, setialah, lebih sungguh. Melayani, 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 lebih sungguh. Amin, haleluya. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani, lebih sungguh. Berdoalah, 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 lebih sungguh. Amin, haleluya. Berdoalah, berdoalah, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu berdoa. Tuhan lebih dulu berdoalah kepadaku. Berdoalah, berdoalah, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu berdoalah kepadaku. Berdoalah, berdoalah, lebih sungguh. Berikan kemuliaan dulu bagi dia. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara dua-dua, buka di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya, katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, meteraikan meteraikan kebenaran-kebenaran-Mu kebenaran-kebenaran yang saya sudah dengar yang saya sudah dengar minggu pagi ini minggu pagi ini di dalam hati saya. di dalam hati saya. Mampukan saya Mampukan saya untuk dapat menghidupi untuk dapat menghidupi kebenaran-kebenaran-Mu. kebenaran-kebenaran. Karena ketika Karena ketika saya menghidupi saya menghidupi kebenaran-kebenaran-Mu, kebenaran-kebenaran, hidup saya hidup saya pasti berubah. pasti berubah. Terobosan baru Terobosan baru akan terjadi akan terjadi dan mujizat Tuhan dan mujizat Tuhan saya alami saya alami hari demi hari hari demi hari sepanjang hidup saya, panjang hidup saya dan saya dan saya akan terus akan terus menjadi berkat menjadi berkat bagi banyak orang bagi banyak orang supaya Tuhan dimuliakan. supaya Tuhan Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus saya siap saya siap menghidupi menghidupi kebenaran-kebenaran. kebenaran. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari, Bapak. Sudah diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Mari tepuk tangan untuk Tuhan kita sekali lagi.
Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Ferry Haurisa yang sudah memberkati kami lewat firman Tuhan. Dan doa kami supaya Tuhan pakai lebih dahsyat lagi kemanapun melayani pekerjaan Tuhan, di tengah-tengah keluarga maupun dalam tugas-tugas keseharian. Baik saudara, mari kita akan bangkit berdiri. Kita angkat amplop-amplop persembahan yang sudah diisi dengan persembahannya. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami boleh diberkati lewat pemberitaan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry Haurisa, yang sudah memberkati kami. Biarlah firman ini menjadi remah bagi kami semua, masuk di hati kami, tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kami. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi ke depan, dimanapun hamba-Mu memberitakan firman-Mu, semakin banyak jiwa dimenangkan, diteguhkan, dikuatkan, agar tetap setia mengiring dan melayani Tuhan. Berikan kesehatan buat hamba-Mu dan keluarganya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, sebagaimana janji-Mu pasti berhasil. Terima kasih Bapa buat karya-Mu. Saat ini kami datang dengan membawa persembahan-persembahan yang akan kami kembalikan buat pekerjaan-Mu. Sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan telah percayakan untuk kami kelola. Berapapun nilai yang kami bawa di hadapan-Mu yang dapat kami kembalikan. Persembahan kolektif, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur lainnya, kami bawa dengan penuh sukacita di hadapan-Mu tengah-tengah gereja-Mu. Terimalah menjadi persembahan yang berbau dupa harum di hadapan Allah, yang dapat dipergunakan buat pertumbuhan perkembangan pekerjaan Tuhan pada umumnya, gereja-Mu khususnya. Hamba berdoa buat setiap jemaat yang telah datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Pagi hari lindungi mereka Tuhan, tangan-tangan jahil, rencana-rencana orang jahat, niat-niat orang yang tidak benar, kuasa-kuasa gelap, penguasa-penguasa di udara, iblis, setan, binatang-binatang liar, belalang pelahap, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan Allah sendiri akan terus memberkati umat-Mu. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan potensi ada pada diri mereka masing-masing. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang usahanya mengalami pergumulan, bangkitkan semangat mereka, terjadi terobosan baru, berkat-Mu mengalir, semakin banyak pula orang diberkati lewat usaha itu. Hamba berdoa buat anak muda-Mu yang membutuhkan teman hidup, karena Engkau menciptakan manusia satu jodoh adanya itu laki-laki dan perempuan, maka hamba percaya Tuhan sudah menyediakan teman hidup yang sepadan dengan mereka. Hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga yang menantikan buah kasih sayang dari hasil pernikahannya, karena Engkau yang memberkati membukakan rahim Sarah, Engkau juga yang memberkati membukakan rahim Hana, Engkau juga yang memberkati membukakan rahim Elizabeth, maka Engkau memberkati pernikahan mereka. Hamba berdoa buat anak muda-Mu yang masih studi, sebagai mahasiswa-mahasiswi, sebagai pelajar-pelajar, buat mereka berhasil. Inilah doa kami, inilah persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang datang dengan mengembalikan persembahan-persembahan di hadapan Tuhan di tengah-tengah gerejanya pagi hari ini, katakan amin. Silakan duduk, nanti persembahannya ditaruh di depan. Setelah waktu mau keluar, saya serahkan kepada Ya, kita mau mendengarkan pengumuman untuk satu minggu kita. Terima kasih pada hambanya, Bapak Pendeta Ferry Haurisa yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati lebih lagi keluarga pelayanan dan usahanya semua dikerjakan, Tuhan yang membuat semuanya berhasil. Terima kasih juga kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir. Kemudian ada info mengenai ibadah Padang GBIFC. Ibadah Padang dibatalkan. Jadi untuk uang pendaftaran sudah dibayarkan, nanti akan dikembalikan sepulang ibadah. Boleh nanti sepulang ibadah bertemu dengan Ibu Yuli. Enggak ada ya? Ya, next. Ya, kemudian ada berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapak Bong Chun Fo atau Bapak Apau pada hari Minggu 9 Agustus. Biar Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan untuk keluarga besar yang ditinggalkan. Kemudian ibadah penghiburannya hari Rabu 19 Agustus pukul 19.30 bertempat di rumah Ibu Ginting. Minggu depan, bukan, 2 minggu lagi. Minggu 30 Agustus pukul 7 pagi ada ibadah pujian dan penyembahan. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh kita sama-sama hadir maupun mengikuti ibadah secara online.
Ya, itu aja untuk pengumuman kita untuk 1 minggu ini. Kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Boleh saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, biar berkat Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya amin Tuhan, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh iman. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, karena tangan-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku, segala mara bahaya jauh daripada kami Tuhan, malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan kesakitan tidak akan menimpa kami Tuhan, menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin Tuhan, biar Engkau yang terus menjagai hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapak Ibu Saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Yesus. Mari kita angkat tangan dua-dua, buka hadapan Tuhan, siap terima berkat, dan biar kita terus jadi berkat bagi banyak orang. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa kita di surga, rahmat dan anugerah dari Anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, biarlah memimpin, menyertai saudara semua, mulai minggu pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita diberkati, bersuka cita, dan tetap punya pengharapan dalam Yesus. Sama-sama kita katakan amin.